Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-12. Demikian, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan satu orang. Orang ini menceritakan akan kekecewaannya. Dia sampaikan bagaimana dia kecewa terhadap seseorang yang pernah melukainya, dan ini terus diingatnya di dalam sepanjang hidupnya. Dia bilang, sampai mati aku tidak akan melupakannya, dan kalaupun aku harus melupakannya, dia harus datang kepadaku minta maaf, dia harus menyembah sujud kepadaku. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana lukanya orang ini, ya, kecewanya orang ini, sampai hal demikian pun dia mau bawa sampai mati. Dan kalaupun orang itu datang minta maaf, dia harus sembah sujud kepada orang ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kadang kecewa, marah begitu ya, kesal, sakit hati terhadap orang lain, sehingga menjadikan atau memposisikan dirinya seperti Tuhan, begitu ya. Seperti Tuhan yang bebas melakukan segala sesuatu menurut pandangan mereka. Padahal Tuhan sendiri tidaklah demikian. Ya, Tuhan itu Tuhan kita ya. Ketika kita datang kepadanya, kita minta ampun, Tuhan itu mau loh mengampuni kita. Ya, bahkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, barang siapa mengaku dosa, dia akan mengampuni, bahkan akan menyucikan dari segala dosa yang dilakukannya. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni orang yang berdosa, kenapalah kita sulit mengampuni orang yang mungkin bersalah kepada kita, orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, orang yang mungkin pernah melukai kita. Ada apa? Apakah kita orang yang belum diampuni oleh Tuhan, sehingga sulit rasanya kita mengampuni orang lain? Karena biasanya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kita sulit mengampuni bukan karena kita tidak tahu cara mengampuni, tetapi karena kita sebenarnya ya mungkin belum diampuni oleh Tuhan, sehingga sulit rasanya kita itu untuk mengampuni orang lain. Karena menurut saya, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan karena segala dosa dan pelanggarannya, sadar pengampunan itu adalah anugerah yang dari Tuhan, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, pasti kita akan sangat mudah untuk mengampuni orang lain akan kesalahannya. Karena setiap kita bisa berbuat salah, setiap kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara bagi kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal ini. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Tuhan saja menaruh belas kasihan kepada orang yang berbuat salah kepadanya, yang hidupnya mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka mau datang kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan sebagai inisiatornya, itu pun masih memberikan belas kasihan. Nah, kenapa dengan kita tidak? Dan orang harus sembah sujud kepada kita, bahkan sampai membawanya sampai mati. Tapi saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita introspeksi jika ada di antara kita menyimpan luka, dendam, sakit hati, dan kekecewaan, termasuk akar pahit di dalamnya. Kalau Tuhan saja dengan belas kasihan menyadari akan hal ini, kenapa kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan tidak mau melakukannya?
Firman Tuhan juga katakan, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ketika kita sudah mengampuni, mari kita lepaskan pengampunan itu. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa itu. Tidak lagi mengingat akan luka yang pernah dibuat oleh orang lain. Salah satu ciri orang yang sudah tidak lagi sudah sehat, sudah sembuh adalah ketika mengingat kita tidak lagi sakit. Kita bisa mengingat peristiwa orang yang mengecewakan kita, menyakiti kita. Tapi kita tidak lagi merasakan sakitnya karena kita sudah disembuhkan. Kita dibalut oleh Tuhan dan kita mengalami kesembuhan daripadanya. Tapi jika ada di antara kita masih mengingatnya, masih sakit di dalam kita merenungkan dan mengingat kesalahan-kesalahan yang lama, berarti kita belum sembuh. Nah, hari ini Tuhan mau mengajak kita, mengingatkan kita kembali. Tuhan dengan belas kasihannya mengampuni kita, menerima kita, dan tidak lagi mengingat hal itu. Dan mari kita juga meneladani apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Setiap orang yang datang kepadanya mengaku dosa, Tuhan ampuni. Kenapa kita tidak? Apakah kita lebih dari Tuhan? Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, mari kita juga mau melepaskan segala kekecewaan. Kita mau mengampuni. Mungkin orang itu menyakiti kita, melukai kita, bahkan mengecewakan kita. Bahkan mungkin orang itu menusuk kita dari belakang. Saudara, mari Tuhan mengajak kita untuk melepaskan pengampunan bagi mereka. Dan biarlah dengan belas kasihan daripada Tuhan memampukan dan menolong kita untuk tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka lagi. Mari kita sadari setiap kita juga berpotensi bisa jatuh di dalam dosa. Artinya kalau kita juga bisa, kita juga butuh pengampunan. Kita juga butuh belas kasihan daripada Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni, mendapat belas kasihan, jangan kita menjadi orang yang egois, pengen diampuni tetapi kita tidak mau mengampuni. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh mengasihi dengan tulus dan mengampuni dengan ikhlas. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menerima kami dengan belas kasihan-Mu. Engkau juga sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau tidak memperhitungkannya itu lagi di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sudah membuang jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam, dan Engkau menerima kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami hari ini boleh mengasihi Engkau. Kami juga boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang masih sulit untuk mengampuni, melepaskan pengampunan karena kekecewaan, karena luka, karena kepahitan, kami mau berdoa Tuhan. Ingat-ingatkan kami akan kasih anugerah-Mu. Engkau yang sudah mengasihi kami, kiranya itu juga memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sudah melukai kami, menyakiti hati kami. Tuhan, tolong kami, jaga hati kami, dan biar kami boleh hidup dalam kasih dan anugerah-Mu, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan di dalam Engkau. Berkati jika ada di antara kami yang sedang terluka, Tuhan balut, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan menolong kami untuk kami tetap hidup dalam kasih anugerah-Mu. Ini doa seru kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Bersyukur untuk pengampunan Tuhan, kiranya ini memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.